Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri, menyoroti pentingnya langkah-langkah proaktif dari pemerintah Kota Palembang dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi potensi bencana mendatang. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menyoroti pentingnya langkah-langkah proaktif dari pemerintah Kota Palembang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi. Ia menambahkan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana serta strategi penanggulangan menjadi aspek penting yang harus menjadi perhatian. Abidin juga meminta BNPB dan BPBD untuk bersiaga 24 jam penuh guna mengantisipasi dampak bencana di wilayah Palembang dan sekitarnya. Masuk ke musim cuaca yang ekstrim, seluruh jajaran BNPB di pusat dan daerah, terutama di Sumatera Selatan ini harus bersiap siaga untuk tanggap darurat kemungkinan cuaca yang tidak bersahabat, karena implikasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita semua, bisa menjadi korban harta benda dan jiwa. Oleh karena itu harus siap siaga 24 jam untuk mengamati keadaan kondisi cuaca. Selain itu, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyoroti penanganan pasca bencana yang dinilai terlalu lama. Masyarakat korban bencana seringkali menunggu bantuan baik makanan, pakaian, hingga obat-obatan berhari-hari setelah bencana terjadi. Eksekusi bantuan itu ternyata lama. Padahal kalau sandang, papan ya, itu kan nggak bisa ditunda. Pangan itu harus ada langsung, mau bencana atau tidak. Kemudian sandang juga seperti itu. Kemudian papan. Fakta di lapangan, di Palembang ada beberapa tempat titik yang realisasi bantuan dari BNPB itu baru terkucurkan itu 7 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Nur Samsu, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Dadahub, Kalimantan Tengah guna meninjau langsung perkembangan program Food Estate yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI menyatakan optimisme atas kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target swasembada pangan melalui program Food Estate. Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya kesinambungan program Food Estate agar tidak berbasis proyek, namun mampu menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional dan mengurangi ketergantungan negara pada impor. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Dadahub, Kalimantan Tengah guna meninjau langsung perkembangan program Food Estate yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam kunjungan ini, anggota Komisi 4 DPR RI Jailani menyatakan optimisme atas kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target swasembada pangan melalui program Food Estate. Kita sudah sama-sama bersepakat untuk berkolaborasi mengawal apa yang menjadi visi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan swasembada pangan. Tentu kita sangat berharap kegiatan atau proses proyek Food Estate ini tentu berkesinambungan, tidak hanya berbasis proyek semata, tetapi yang paling penting adalah daratan Kalimantan Tengah khususnya ini bisa menjadi penopang pangan nasional, karena target pemerintah mulai dari pencetakan sawah, terus yang kemudian termasuk percepatan swasembada pangan yang lain bisa efektif dan maksimal. Jailani berharap dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para petani muda, serta dengan disokong oleh alat dan teknologi pertanian yang modern, dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong inovasi di sektor pertanian. Dari Kalimantan Tengah, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan.
Tak hanya berbicara pada angka dan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi juga penting dilakukan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong sinergi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk mempersempit kesenjangan sosial yang terjadi di Yogyakarta. Pembangunan di Indonesia harus dilihat secara utuh. Tak hanya berbicara pada angka dan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi juga penting dilakukan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menyatakan, keberhasilan pembangunan daerah perlu dinilai dari kualitas kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan perlunya pendekatan holistik yang juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekarang ini tren isu yang ada di daerah-daerah mengukur keberhasilan pembangunan daerah itu biasanya infrastruktur. Padahal kita lihat bahwa daerah-daerah yang infrastrukturnya bagus belum tentu indeks pembangunan manusianya juga bagus. Nah, ini adalah saat yang paling penting bagi pemerintahan Prabowo untuk menyadarkan masyarakat bahwa tidak hanya pembangunan itu tidak hanya infrastruktur, tetapi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sosial ekonomi, seperti makan bergizi gratis ini kan sebenarnya satu program untuk meningkatkan angka harapan hidup yang lebih baik, ya, menurunkan angka stunting. Hal senada juga diungkapkan Jeffrey Romdoni, yang mendorong sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempersempit kesenjangan sosial yang terjadi di Yogyakarta. Menghimbau pemerintah untuk setidaknya mengadakan macam-macam gerakan ya agar disparitas itu bisa diatasi. Tadi memang selama forum berlangsung kita juga melihat ada data yang mungkin dirasa kurang sinkron barangkali ya, dan itu kami minta diperbaiki. Dari Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat akan mulai berlakukan tanggal 1 Januari 2025. Setelah melewati perdebatan panjang, keputusan pemerintah terhadap PPN 12% yang ditetapkan hanya berlaku untuk barang-barang terkategori mewah. Tak terlepas dari campur tangan DPR RI dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional kan? Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Aspirasi penundaan bahkan pembatalan PPN sebesar 12% di tahun 2025 sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Per 1 Januari 2025, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Namun, PPN 12% hanya akan dikenakan untuk komoditas baik dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah. Di luar barang-barang terkategori mewah, tetap akan dikenakan PPN 11%. Adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. DPR RI menyerap masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Jika PPN 12% ditetapkan, akan semakin memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aspirasi penundaan, bahkan pembatalan PPN 12% di tahun 2025 sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. DPR RI tidak ingin masyarakat semakin terpuruk, apalagi di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengungkapkan, dari hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, PPN 12% akan diterapkan secara selektif. Barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. Diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengaku, pimpinan DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti kebijakan penerapan PPN 12% untuk barang-barang kategori mewah. DPR RI bersama perwakilan Kementerian Keuangan juga telah mengerucutkan komponen-komponen yang akan dikenakan PPN 12%, PPN 11%, bahkan ada komponen-komponen yang tidak akan dikenakan PPN sama sekali. PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11%, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali. Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, lalu kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik, air bersih yang di atas 6.600. Komisi 13 DPR RI meminta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk realistis dalam usulan penambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih mengalami ketidakpastian dan juga perlunya sektor-sektor prioritas lain yang bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Anda kembali di TVR 17. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Andreas Hugo Parera, mendukung penguatan institusi Kementerian HAM yang baru terbentuk. Namun dalam penguatannya perlu dilakukan rasionalitas dan juga proporsionalitas anggaran yang relevan. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami, Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa publik saat ini dikejutkan dengan kontroversi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta untuk penambahan anggaran untuk Kementerian HAM sebesar 20 triliun rupiah. Dan sebagai informasi pemirsa bahwa saat ini anggaran yang dimiliki oleh Kementerian HAM adalah sebesar 64 miliar rupiah. Dan kontroversi ini tidak berhenti di situ saja pemirsa, di mana Natalius Pigai juga meminta penambahan staf sejumlah 2.544 orang yang sebelumnya sejumlah 188 staf. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari anggota DPR RI terkait dengan penambahan anggaran 20 triliun tersebut, saat ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, yakni Bapak Andreas Hugo Parera dari fraksi PDI Perjuangan ya Pak. Baik Pak, terkait dengan permintaan penambahan anggaran sejumlah 20 triliun yang diminta oleh Menteri HAM Natalius Pigai ini, tanggapan dari Bapak sendiri seperti apa? Ya, tentu ada harapan atau permintaan itu sah-sah saja, dalam arti bahwa sebagai menteri dia punya harapan untuk berbuat yang terbaik untuk kementeriannya. Tapi tentu kita juga harus realistis gitu. Yang pertama bahwa Kementerian HAM ini adalah kementerian baru dan merupakan permisahan dari Kementerian Kemenkumham yang sebelumnya ada 3 atau 1 kementerian menjadi 3 kementerian. Dan dari 3 kementerian yang dulu adalah 1, itu anggarannya 18 triliun, kurang lebih 18 triliun. Dan dari 18 triliun dibagi ke 3 kementerian hukum, Kementerian HAM, Kementerian sekarang Imigrasi dan Lapas. Nah, oleh karena itu menjadi tidak realistis gitu kalau ya Pak Menteri HAM, Pak Natalius minta 20 triliun, karena itu pasti jauh di atas pagu dari kementerian-kementerian yang lain gitu. Dalam arti bahwa soal anggaran ini sebenarnya sudah diputuskan oleh ya DPR bersama pemerintah pada periode yang lalu. Sehingga perubahan-perubahan itu nanti akan dibicarakan lagi. Tapi kalau jumlah yang fantastik 20 triliun itu rasanya agak agak tidak mungkin untuk saat ini. Ya, tapi ya silakan nanti kita bicarakan juga dengan kementerian, tentu dengan Kementerian Keuangan di lintas pemerintahan dan Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan tentu juga dengan Menko Hukum dan HAM yang merupakan menteri koordinator dari Menteri HAM itu sendiri. Ini kan ada yang menarik dari pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyatakan bahwa Kementerian HAM saat ini tidak memiliki program 100 hari kerja. Nah, ini dari DPR sendiri seperti apa pengawasan yang akan dilakukan nih Pak? Ya, program kementerian itu berjalan 5 tahunan gitu. Artinya selama beliau menjadi menteri dalam penugasan, ya selama itu program-program itu harus dijalankan atas perintah presiden tentunya. Nah, oleh karena kalau soal 100 hari itu adalah lebih pada untuk memotivasi, untuk memberikan semangat pada timnya untuk bekerja gitu, dan memberikan janji pada masyarakat. Itu adalah pilihan dari tiap menteri. Terakhir nih Pak, ini yang tadi sudah disampaikan terkait dengan permintaan anggaran 20 triliun dan juga permintaan staf menjadi 2.544, sebenarnya ini relevan nggak sih Pak dengan keterbatasan anggaran yang saat ini terjadi, juga defisit APBN yang saat ini terjadi Pak? Ya, kalau soal staf, saya kira selama ini juga ada di daerah, artinya itu dengan kanwil-kanwil dan semua jajarannya, saya kira lebih baik Pak Menteri melakukan restrukturisasi dulu. Kemudian melakukan pembenahan di dalam organisasi kementeriannya, kemudian baru menyusun staf-stafnya, sehingga kemudian diajukan jumlah staf dan struktur yang rasional sesuai dengan kebutuhan, juga sesuai dengan ketersediaan anggaran yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah nanti. Terima kasih Pak atas waktunya.
Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan terkait dengan permintaan penambahan anggaran senilai 20 triliun yang diminta oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Dan tadi Pak Andreas menyatakan bahwa Kementerian HAM ini perlu melakukan restrukturisasi ataupun pembenahan daripada para staf yang ada ataupun yang dimiliki saat ini, dan kemudian baru bisa mengajukan penambahan staf. Terkait dengan penambahan anggaran, tadi Pak Andreas menyatakan bahwa memang ini tidak relevan dengan kondisi saat ini yang sedang dialami oleh negara kita ataupun yang diamanatkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Silakan Elisa. Selamat sore pemirsa dan terima kasih Diva. Pemirsa, mari kita simak apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Yang pertama ada terkait Indonesia yang dilanda cuaca ekstrim dan Komisi 5 DPR RI ingatkan agar infrastruktur kebencanaan ditingkatkan. Anda dapat saksikan di layar kaca berikut ini ada beberapa headline media online yang menarik yang membahas mengenai hal ini. Disebutkan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras soroti cuaca ekstrim yang tengah melanda sejumlah daerah di tanah air belakangan ini. Pemerintah diminta untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Pemerintah pun harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar masyarakat merasa aman dan nyaman. DPR RI tentunya mendukung upaya pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana ini. Dan kita ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yakni Putri Komarudin dorong BPD tingkatkan peran dalam pembiayaan berkelanjutan. Disebutkan dalam beberapa headline media online pemirsa, hingga akhir 2023 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat realisasi pembiayaan berkelanjutan mencapai 1,95 triliun rupiah. Ini meningkat dari 927 triliun rupiah pada tahun 2019, di mana porsinya masih terbatas sekitar 27% dari total penyaluran kredit perbankan tahun 2023.
Nah, merespon hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin mendorong Bank Pembangunan Daerah lebih aktif dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui pemirsa bahwa penerapan keuangan berkelanjutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK. Yang sebelumnya ketentuan ini hanya diatur dalam Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Pemirsa, Undang-Undang PPSK juga mengamanatkan pelaku usaha sektor keuangan, emiten dan juga perusahaan publik termasuk BPD untuk membangun kapasitas dalam menerapkan keuangan yang berkelanjutan. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini. Yang pertama mengenai Indonesia yang dilanda cuaca ekstrim. Komisi 5 DPR RI ingatkan agar infrastruktur kebencanaan ditingkatkan, serta Putri Komarudin dorong BPD tingkatkan peran dalam pembiayaan berkelanjutan. Sekian dari saya dan kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.